Halo saudara, senang sekali saya Melody Musa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Jawa Timur. Di antaranya, seorang pekerja di Madiun tewas terperosok ke tangki pengaduk semen. Ujian praktik dipermudah, pemohon SIM di Bondowoso membeludak. Serunya parade kostum jalanan Jember Fashion Carnival. Kita menuju ke informasi yang pertama, saudara. Seorang pekerja di Madiun tewas terperosok ke tangki mixer molen atau pengaduk semen. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena harus menggunakan mesin las. Evakuasi Gunari, warga desa Banjarsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, berlangsung hampir 2 jam. Pria 53 tahun itu terperosok ke dalam mesin pengaduk semen. Sempitnya lubang mesin membuat karyawan PT Citra Indo Beton Ciamix memutuskan membongkar tangki menggunakan alat las. Bapak satu anak ini berhasil dikeluarkan namun sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut keterangan polisi, peristiwa ini terjadi ketika korban menunggu giliran pengisian semen cair. Namun ia membersihkan mixer menggunakan besi. Naas, besi terjatuh sehingga korban berusaha mengambilnya namun justru terperosok. Dia antri untuk pengisian beton, kemudian beliaunya membersihkan mixernya. Informasinya terakhir dia pakai besi, kemudian besinya jatuh. Kemungkinan ada rencana untuk mau diambil, namun beliaunya kepleset sehingga masuk ke dalam mixer. Itu yang diketahui oleh karyawan lainnya. Kemudian setelah dicari-cari tidak ketemu, ternyata ada kemungkinan masuk ke situ, kemudian mobilnya dimatiin, kemudian dilihat sudah ada di dalam. Kerjanya di mana ya? Kerjanya proyek Jo. Oh, ya. Kalau kata polisi tadi kenapa Pak itu lukanya Pak? Apa? Katanya polisi tadi apa lukanya kenapa itu? Itu meninggal karena apa? Ya nggak tahu saya. Oh, nggak tahu. Kiriman dari sini, cuma saya nggak tahu. Penjelasannya dari kepolisian saya belum tahu. Usai dievakuasi, jenazah dibawa ke kamar mayat RSUD Caruban. Sementara kasus ini dalam penanganan polisi sektor Balirjo. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, petani di Ngawi tewas akibat tersengat aliran listrik di sawah miliknya. Dugaan sementara korban tersengat listrik dari mesin semprot listrik yang digunakannya. Mengetahui ayahnya Eko Siskiono, 40 tahun, warga desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi tewas. Alanis Laila menangis. Peristiwa terjadi pada Minggu pagi. Korban ditemukan warga sudah terlentang di pinggir pematang sawah. Kita kan mau nolong, belum nyampe ke tempat korban. Ya perkiraan masih 2 meter, kita udah mental, kena setrum. Oh gitu, tapi posisi korban gimana Pak? Posisi korban telentang, begini tangannya. Sudah meninggal dunia gitu? Ya perkiraan belum tahu juga, meninggal dunia belumnya itu nggak tahu. Polisi olah tempat kejadian perkara guna mengetahui penyebab tewasnya korban. Dibantu petugas PLN, polisi mengecek pagar sebuah pondok pesantren. Hasilnya tidak ditemukan aliran listrik di pagar ponpes tersebut. Dugaan sementara korban tersengat dari mesin semprot listrik yang digunakannya. Di situ kita datang ke TKP, korban sudah tidak ada, sudah dibawa ke rumah duka, ya. Lalu kita olah TKP, kita datangkan dari pihak PLN. Ya, ini korban masih dalam pemeriksaan dokter. Oh gitu, jadi belum tahu kepastian penyebab kematian korban ini belum ada ya Pak? Belum, masih dalam proses penyelidikan. Karena apa? Ada 2 sumber listrik, ya. Di mana mereka pakai semprotan yang bertenaga listrik itu dengan pagar di pembatas pondok itu. Karena keluarga menerima musibah ini, polisi langsung menyerahkan jenazah Eko Siskiono untuk dimakamkan.
Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, sebuah truk muatan batu pasir mengalami kecelakaan tunggal terguling di Jalan HR Muhammad, Surabaya. Truk terguling karena as roda belakang sebelah kiri patah. Akibat insiden ini, lalu lintas macet sepanjang 2 km. Kecelakaan tunggal truk muatan batu pasir yang dikemudikan Boro Pipit Luntoro warga Mojokerto ini terjadi di Jalan HR Muhammad, Surabaya, Senin siang. Diduga kecelakaan disebabkan as roda belakang sebelah kiri patah sehingga truk tidak kuat menahan beban dan terguling. Sopir dan kernet truk selamat. Petugas sempat mengalami kesulitan saat akan mengevakuasi truk karena harus memindahkan muatan pasir terlebih dahulu ke truk lain. Yang terjadi akibat patahnya as truk dan disebabkan kemacetan panjang sampai 1 menit. Ada korban? Untuk korban tidak ada, untuk material saja. Macetannya dari jam 10 sampai jam sekarang. Berapa kilometer macetnya? Macetnya kurang lebih 2 kiloan. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di Jalan HR Muhammad, Surabaya menuju PTC mengalami kemacetan hingga 2 km. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, warung kopi sekaligus rumah karaoke sederhana di Kabupaten Probolinggo terbakar. Warung yang sedang tutup itu terbakar diduga karena korsleting listrik. Warung kopi yang juga rumah karaoke sederhana di Desa Paben, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo terbakar Minggu siang. Warga terpaksa mendobrak pintu dan berupaya menyelamatkan barang di dalamnya. Namun kobaran api cepat membesar. Saat kebakaran terjadi, warung sedang tutup dan tak ada penjaga. Pemilik warung kopi juga berdomisili di tempat lain. Akibat kebakaran itu, barang-barang di ruang karaoke dan sejumlah peralatan elektronik ludes dilalap api. Kebakaran membuat panik warga yang rumahnya berdampingan dengan warung kopi. Tahu-tahunya masyarakat, saya langsung ini, kebakaran, langsung meluncur, ada ini. Itu tidak tahu, masalahnya tidak tahu, kobongnya apa tidak tahu. Ini yang terbakar tempat apa? Tempat usaha atau gimana? Karaokean lah, warung. Warung ya? Iya, warung lah. Gitu. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena korsleting listrik di salah satu ruang karaoke. Kendala kita di perjalanan pas hari Minggu jadi ramai, kita mengurai kemacetan dulu, baru kalau kita sampai di lokasi. Ini yang terbakar apa ini, Pak? Warung kopi, dugaan sementara korsleting listrik. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Belum dapat dipastikan jumlah kerugian akibat kebakaran ini. Dendi Arikopur melaporkan dari Probolinggo. Ujian praktik dipermudah, pemohon SIM di Bondowoso membeludak. Selengkapnya usai jeda pariwara berikut.